Acara peresmian dari pekerjaan irigasi untuk Karawang Utara 30 November 1925. Sambutan pembukaan Direktur Sipil Pekerjaan Umum Insinyur J. Blackstone. Saya menyambut Anda semua. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi Karawang. Hari ketika untuk pertama kalinya air Citarum, sungai besar Karawang yang berasal jauh di atas dataran tinggi Bandung akan dimasukkan ke dalam saluran induk yang baru selesai digali. Yang melalui itu aliran distribusi bisa terbagi-bagi sepanjang saluran sekunder dan saluran-saluran tersier menuju ke bidang-bidang sawah penduduk, di mana melalui efeknya yang memberi kehidupan dan pemupukan membuat kerja seorang petani dihargai. Fakta ini dianggap cukup penting oleh Yang Mulia untuk secara pribadi ingin menghadiri pembukaan ini, yang sangat saya hargai, dan tentunya juga oleh pengurus kediaman ini. Memang ada alasan untuk merayakan pembukaan saluran ini menjadi sesuatu yang istimewa, juga dalam penampilan. Belum pernah ada sebuah wadah irigasi sebesar karya Karawang yang didirikan di Jawa. Hanya satu pekerjaan yang dilakukan di negeri ini, yaitu pengairan Solo Valley, yang melebihi lingkup pekerjaan di Karawang ini. Tujuannya untuk mengairi 220.000 baus atau 165.000 hektar. Sedangkan irigasi Karawang ini hanya mengairi separuhnya. Namun seperti yang Anda ketahui, proyek Solo Valley dihentikan pada tahun 1898 dan bertentangan dengan saran mayoritas panitia peninjauan. Belum dilanjutkan kembali sejak itu. Sementara proyek pekerjaan Karawang yang saat ini berukuran terbesar kini berada di panggung. Tibalah saatnya pekerjaan ini akan menghasilkan buah pertamanya. Jika pada awalnya hanya beberapa ribu hektar yang akan menerima air, baik langsung dari saluran utama yang belum terbagi dan saluran sekunder Bengle yang juga telah selesai, atau melalui saluran drainase yang ada, maka diharapkan setelah pembukaan ini akan bertambah lebih dari ribuan hektar lagi. Selama 10 atau 15 tahun seluruh dataran luas Karawang dari Citarum hingga Cilamaya seluas 110.000 bangunan atau 82.500 hektar yang sekarang hampir sepenuhnya tergantung pada curah hujan yang tidak menentu akan terjamin pasokan rutin air Citarum yang sangat subur. Mungkin jumlah 110.000 baus atau 82.500 hektar yang baru saja saya sebutkan tidak berarti banyak bagi sebagian orang. Angka hanya gambaran saja, padahal kenyataannya sangatlah besar. Sehingga untuk berbicara angka setiap hari sedikit membosankan untuk imajinasi kita. Karena alasan inilah, meskipun enggan mengganggu Anda dengan angka-angka kering dalam beberapa saat yang saya miliki di sini, saya ingin mengatakan bahwa misalnya karya-karya pemali yang begitu terkenal juga dikenal di dunia teknik Hindia karena nama almarhum Insinyur Laminga dikaitkan dengan itu. Bahwa karya-karya yang membawa kebangkitan ekonomi seluruh Departemen Brebes Kediaman Pekalongan hanya terdiri dari 44.000 baus, dan bahkan Sidoarjo Delta antara lain terkenal dengan rangkaian pabrik gula yang mapan tidak lebih dari 48.000 baus. Kini proyek pekerjaan Karawang ini lebih dari 2 kali lipat areal itu, yang sebelumnya hanya sedikit, bahkan hampir tidak ada, di bidang irigasi. Sekarang akan diberkati oleh irigasi. Secara manusiawi, kepastian panen akan diperoleh di seluruh wilayah yang luas ini, dan hasil panennya ini dapat ditingkatkan menjadi tidak kurang dari 2 kali lipat dari hari ini.
Luas areal Karawang ini mencakup kurang lebih 2/3 dari Provinsi Utrecht di Belanda. Tentu saja membutuhkan pekerjaan dengan ukuran yang tidak biasa. Oleh karena itu, kapasitas pintu air masuk dan saluran induk hampir 100 meter kubik per detik. Spesifikasi bendung Walahar yang kita buat sekarang adalah penemuan kita sendiri. Jenis seperti ini hanya ada satu-satunya di Hindia ini. Terdiri dari 4 pintu air yang berjalan di atas troli yang berjalan di Rabat, masing-masing dengan lebar 20 meter dan tinggi 5,70 meter. Dalam posisi tertutup bertumpu pada ambang tetap atau drempel 2 meter di atas dasar sungai. Pergerakan slide pintu ini seperti yang akan Anda segera dapat Anda lihat melalui mesin bensin, walaupun dengan tidak adanya jaringan listrik yang di negara-negara Eropa sudah teruji mampu menggerakkan mesin. Selain pintu utama, di sisi sebelah ujung yang menghadap jauh dari kami, ada akses pintu yang memungkinkan untuk mengangkut kapal dan rakit yang lebar hingga 8 meter di sepanjang struktur. Anda juga akan menemukan jalan masuk untuk pintu itu yang ditujukan untuk TZT untuk membawa air Citarum ke tepian lain, juga sekarang ditempati oleh tanah pribadi. Operasi pintu air tersebut dengan pengecualian beberapa bagian yang dipatenkan di bawah pengawasan lembaga MAN yang mengkhususkan diri dalam bidang ini, dibuat di Belanda oleh Plateridge Eindhoven di Delft, tetapi dirakit di sini sepenuhnya oleh personelnya sendiri. Bukan sepenuhnya tanpa hambatan, lembaga BOW telah sukses membawa pekerjaan ini ke tahap ini. Dimulai pada tahun 1919 dan untuk bagian penting, yaitu pengerjaan bagian pertama dari saluran induk dan 2 pintu air pembilas atau penguras. Dalam pembangunan, kesulitan sering ditemui dalam mendapatkan pekerja sehingga kontraktor menarik diri dan departemen irigasi terpaksa mengubah rencana pekerjaan. Dan ketika sebuah organisasi telah dibentuk untuk ini dengan tenaga dan biaya yang besar, tiba-tiba rasa lelah datang dan hambatan muncul di atas pekerjaan Karawang. Orang-orang berjuang untuk kelanjutan pekerjaan. Solo Vale tiada dunia adalah slogan departemen terkait. Dan dengan semua kekuatan yang diilhami oleh keyakinan akan tujuan baik dan oleh pengetahuan tentang kerugian yang ditimbulkan secara langsung dan tidak langsung oleh pemogokan karya-karya Solo Vale sebelum itu setidaknya bersikeras untuk melanjutkan karya-karya ini jika memang demikian. Dan kami masih berterima kasih kepada UE bahwa dia tidak menahan dukungannya dari kami saat itu. Bersyukur karena dia ingin membuat kemajuan dalam apa yang kami yakini paling berguna dalam keadaan keuangan yang paling sulit. Kami juga percaya bahwa kami dapat melihat tindakan ini sebagai tanda kepercayaan pada layanan irigasi dan keinginan untuk melindungi layanan itu dari kekecewaan besar kedua. Pelaksanaan pekerjaan ini yang total biaya yang diperkirakan mencapai 20 juta gulden tidak berjalan begitu cepat. Tentu tidak akan mengejutkan Anda bila mengetahui bahwa rencana untuk pekerjaan ini sering dipertimbangkan pada tahun 1904 setelah pengukuran dan penelitian ekstensif. Desain awal yang ekstensif diajukan oleh almarhum Insinyur Blijdensteen ditunjukkan untuk irigasi permukaan antara Citarum dan Cilamaya yang agak lebih besar daripada yang sekarang mengalir di antara sungai-sungai tersebut, yang biayanya termasuk perbaikan saluran diperkirakan mencapai hampir 12,5 juta gulden.
Selama 10 tahun mendesain jaringan irigasi Karawang Utara, tapi belum juga direalisasikan. Kemudian di bawah kepemimpinan yang kuat dari Insinyur Homan van der Heide sebagai Direktur BOW dan dari Insinyur sekarang Profesor Huring Huizen sebagai Kepala Departemen Irigasi di departemen itu, dan merekomendasikan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Investigasi pertanian dan pertimbangan berulang-ulang berlangsung selama beberapa tahun lagi, sampai pada tahun 1918 sebuah pos di anggaran nasional muncul untuk pertama kalinya untuk pekerjaan ini. Estimasi biaya untuk pembangunan irigasi ini telah ditingkatkan menjadi 14 juta gulden. Kemudian di bawah pengaruh kenaikan harga yang tinggi di akhir dan tak lama setelah Perang Dunia, revisi perkiraan terjadi dan naik ke jumlah 20 juta gulden yang sudah saya sebutkan tadi. Dan Anda pasti bertanya-tanya, apa yang ingin dicapai dengan jutaan pengeluaran itu? Dan apa efek berguna dari pekerjaan yang dilakukan di sini? Saya tadi mengatakan bahwa saya tidak ingin membuat Anda pusing dengan angka-angka. Tetapi sekarang saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan niat baik itu dan memberi Anda pandangan sepintas tentang hasil ekonomi dari karya hebat ini sebagai jawaban atas pertanyaan dalam hati Anda. Diharapkan untuk ini saya mengambil beberapa angka dari laporan relevan oleh ahli pertanian Dr. Van der Els yang melakukan investigasi teliti di sini. Seiring waktu, ahli ini mengharapkan rata-rata 22 pikol, peningkatan 16 pikol per baus atau per 0,7 hektar. Untuk seluruh area oleh Dr. Van der Els menghitung pada 105.000 baus atau 80.000 hektar. Dengan asumsi harga padi di 2,50 gulden, kenaikan hasil panen di masa mendatang dihitung sebesar 4.675.000 gulden setahun jika tidak ada tebu yang ditanam. Jika itu benar-benar terjadi, dan hal ini pasti akan terjadi, konsesi telah diajukan dan dijanjikan untuk saat ini, maka tambahan hasil panen akan jauh lebih besar. Oleh karena itu, kita dapat mengharapkan dengan pasti bahwa pekerjaan irigasi ini akan sukses secara ekonomi. Dan ada juga yang tidak bisa berpikir sebaliknya, karena laporan terbaru oleh Bapak Meyer Ranef menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang termasuk dalam 10 kabupaten di Jawa, di mana landrente alias pajak tanah terendah dibebankan per baus atau per 0,7 hektar. Dan ketika diketahui sekitar selama beberapa tahun yang panjang, penyusutan pajak tanah karena kegagalan panen di daerah baru yang akan diairi tidak kurang dari rata-rata 30%. Enam tahun kerja keras kini telah membawa kami ke titik di mana karya seni utama dan saluran induk yang tak terbagi sepanjang hampir 6 km dan juga telah menyelesaikan pekerjaan untuk saluran sekunder. Banyak yang telah bekerja sama dalam hal ini, dan kalau saya sebut nama mereka semua akan sangat panjang. Namun saya yakin beberapa nama tidak boleh dibiarkan begitu saja di sini. Pada saat-saat penting ini, mereka harus dipanggil atas nama pekerjaan irigasi di Karawang. Pertama-tama, kami berhutang budi kepada kepala pertama dari karya-karya ini, yaitu Chief Engineer Gusdorf, yang harus memulai dalam keadaan sulit saat dimulainya pekerjaan yang sangat besar di tempat yang relatif terpencil dan tidak berpenduduk padat ini, untuk mengatur seluruh organisasi, dan itu dilakukan dengan cara yang sangat bagus. Penggantinya, Chief Engineer Levert,
dan baru-baru ini Chief Engineer Gade terus menapaki jalan yang dilalui Gusdorp dengan pengetahuan, ketekunan, dan dedikasi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka untuk ini, serta kepada banyak karyawan di Purwakarta yang sesuai dengan sifat dan kemampuan mendukung mereka dengan setia. Biarkan kepuasan atas apa yang telah dicapai menolong mereka untuk terus memberikan upaya terbaiknya untuk pekerjaan ini. Ada lagi salah satu rekan kerja yang namanya hampir tidak perlu disebutkan, karena siapapun yang mendengar atau mengunjungi proyek irigasi Kerawang, yang muncul di benaknya dengan sendirinya adalah pelaksana sebenarnya, yaitu arsitek Burgemestre. Dia telah menjadi saksi pekerjaan ini sejak awal, dan Anda semua dapat langsung melihat bagaimana dia memenuhi tugasnya. Pekerjaan ini dilakukan dengan lebih baik. Penghargaan besar untuk bagian mekanis adalah mekanik Meulemans yang menggunakan banyak mesin dalam konstruksi. Kadang-kadang disalahgunakan oleh kebutuhan, selalu menyimpannya dalam urutan berjalan, dan yang merakit bagian mekanis Dunnage dan membuatnya siap untuk beroperasi. Dia juga pantas mendapatkan pujian khusus. Dan kemudian, yang tak kalah pentingnya, saya akan menyebutkan di atas semuanya, Kepala Departemen Irigasi, Chief Engineer Van der Meulen, yang ternyata adalah pemimpin yang inspiratif dan selalu siap. Pada gilirannya didukung oleh karyawan departemennya, Van der Meulen. Yang mau saya sebut lagi adalah Insinyur De Vos, sekarang profesor di Bandung, yang pergi ke Jerman untuk mempelajari jenis propelan bergerak terbaik dan kemudian memberi nasihat yang berharga. Namun, terima kasih saya tidak hanya terbatas pada pegawai sipil dari layanan BOW. Setelah kegagalan penerimaan bagian pertama dari saluran induk, beberapa bagian lain kemudian dikerjakan dengan baik oleh kontraktor. Saya ingin menyebutkan Tuan Bell yang melakukan superstruktur beton bertulang dari pekerjaan kunci besar, Hollandse Beton Mij, yang antara lain membangun jembatan di atas kanal utama di Jalan Pos Besar, dan firma Volker & Co yang sekarang memiliki andil besar di pekerjaan pertanahan. Namun di samping itu semua, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Eropa dan pemerintah pribumi yang telah memberikan dukungan dan kerjasama dalam banyak hal, juga kepada Departemen Pertanian, juga kepada Departemen Perkereta Apian Negara Bagian yang selalu memberikan bantuan siap pakai untuk pengangkutan material, dan pada kesempatan lain yang terbaru dengan penyediaan besi balas yang sangat cepat yang diperlukan untuk timbangan hampir masing-masing 65 ton. Berton-ton pencakar berat tidak dikirim dari Eropa karena suatu kesalahan. Kereta ekstra yang membawa banyak dari Anda ke sini hari ini juga merupakan niat baik SS untuk berterima kasih. Luar biasa. Air di Citarum hari ini untuk pertama kalinya dinaikkan ke ketinggian hampir 8 meter di atas yang sebelumnya, yang memungkinkan untuk dibawa langsung ke sawah di dataran Karawang. Setelah musim timur yang sangat panjang dan kering yang menghanguskan semua vegetasi di dataran itu, petani pribumi dengan penuh semangat menunggu aliran yang memberi kehidupan. Merupakan hak istimewa saya yang besar untuk dapat mengundang Yang Mulia untuk segera memutuskan ikatan yang masih menghalangi terbukanya kunci saluran masuk, dan setelah imam memohon restu dari Yang Maha Tinggi untuk memberi perintah untuk membuka kunci itu dan mengangkat air untuk memberikan tujuan hidupnya untuk kepentingan Karawang, untuk berkah dari penduduknya yang sederhana namun rajin. Namun sebelum melakukannya, Bupati Van Karawang ingin mendapatkan izin untuk berbicara beberapa kata lagi di sini. Sambutan Bupati Karawang, Raden Tumenggung Surya Miharja. Luar biasa, merupakan suatu kehormatan bagi saya
untuk dapat menyaksikan pembukaan pekerjaan irigasi yang luar biasa ini dan mengucapkan beberapa patah kata untuk mengungkapkan perasaan saya. Luar biasa, karya seperti ini berarti bagi kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat pada umumnya dan Karawang pada khususnya. Diketahui oleh semua orang bahwa di sini di Kabupaten Karawang dan bahwa di beberapa bagian kesengsaraan diderita masyarakat akibat banyak gagal panen. Hal ini semata-mata karena kurangnya irigasi yang teratur dan dikelola dengan baik secara teknis. Toh pada musim kemarau dataran Karawang gundul dan tandus, sedangkan pada musim hujan banyak terjadi masalah banjir air. Namun kini dengan pembangunan bendungan di Citarum muncul era baru bagi Karawang Utara. 110.000 bau sawah atau 82.500 hektar akan diairi secara teratur dalam waktu dekat oleh air Citarum yang sangat cocok untuk irigasi. Luar biasa. Izinkan saya memanfaatkan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada pemerintah atas nama rakyat atas realisasi pekerjaan irigasi yang penting ini. Di masa mendatang, semoga dataran Karawang yang tandus dan gersang diubah menjadi sawah yang sangat subur untuk keselamatan dan berkah bagi tanah dan rakyat. Sekian dan terima kasih. Sambutan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. Dirk Vogt. Saya sangat senang menghadir pembukaan saluran penting ini, saluran air yang hebat ini. Dengan penuh minat, dengan perhatian khusus, saya Minher, Direktur Pekerjaan Umum Sipil, telah mendengarkan pengumuman yang Anda buat tentang pekerjaan ini. Dan atas pertimbangan yang Anda berikan tentang manfaat yang akan dihasilkan dari pekerjaan ini, pembangunan pekerjaan irigasi yang menghasilkan manfaat ini adalah untuk para petani, penduduk Hindia, sangat penting. Pemerintah sangat yakin akan hal ini, dan oleh karena itu selama bertahun-tahun berusaha keras untuk mendorong pembuatan rencana yang baik untuk pekerjaan semacam itu dan implementasi rencana tersebut. Tapi memang begitu, pekerjaan manusia, rencana manusia tidak sempurna. Kesalahan terjadi di segala bidang, dan belum lagi banyak kekurangan di bidang irigasi. Saya secara alami memikirkan karya-karya Anda, Direktur Pekerjaan Umum Sipil, juga telah mengutip tentang karya-karya Solo Valley yang terkenal. Hampir bisa dikatakan, karya-karya Solo Valley yang terkenal kejam dan tentang pemogokannya. Perlu dicatat bahwa penghentian pekerjaan tersebut bukan karena alasan ekonomi atau alasan penghematan. Tidak, ketika pekerjaan-pekerjaan tersebut sudah jauh berkembang, timbul keraguan di antara beberapa ahli tentang kebenaran struktur pekerjaan. Ada keraguan apakah pekerjaan itu tidak dibuat terlalu megah, apakah layak, dan apakah akan menghasilkan keuntungan seperti yang dibayangkan. Dan merupakan fakta bahwa bahkan di antara para ahli, keputusan untuk menunda pekerjaan yang diambil pada tahun 1898 oleh Menteri Koloni Kremer disebut sebagai tindakan keberanian yang hanya pantas dipuji. Fakta bahwa pekerjaan tidak dimulai kembali atau dilanjutkan secara lebih rinci itu juga bukan pelarian ekonomi atau pengurangan, tetapi perbedaan pendapat di antara para teknisi adalah penyebabnya. Saya tidak memberikan penilaian tentang itu. Saya hanya menyampaikan harapan bahwa dalam waktu yang singkat dapat terwujud situasi irigasi yang lebih baik untuk daerah-daerah yang telah dibayangkan dalam pekerjaan Lembah Solo. Tetapi sekarang bukan waktunya untuk berduka dan meratapi kegagalan. Lebih dari seperempat abad yang lalu, Solo Valley dan jutaan gulden yang terbuang percuma. Kami sekarang berdiri untuk sukses, untuk yang indah, untuk yang sukses besar. Kita sekarang dihadapkan pada sebuah pekerjaan penting yang telah berhasil dan yang akan mulai menghasilkan buah pertamanya. Untuk sebuah karya yang meskipun tidak sebesar yang dirancang di Solo Valley, berukuran lebih dari 2 kali lipat pekerjaan yang telah terjadi sebelumnya, sekaranglah waktunya untuk memberi penghormatan kepada para pria yang dengan ketekunan dan tekad telah menyumbangkan pengetahuan, pengalaman, dan energi mereka untuk pekerjaan ini. Penghargaan untuk mereka yang merancang dan menyelesaikan pekerjaan ini. Putra pemerintah dan juga penduduk berhak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang tahu bagaimana memandu air yang ditawarkan alam kepada kita melalui pekerjaan pesisir.
sedemikian rupa sehingga dapat mengarah pada irigasi sawah yang teratur. Anda, Tuan Direktur Pekerjaan Umum Sipil, telah berterima kasih kepada saya karena tidak menahan dukungan saya dan melanjutkan pekerjaan selama bertahun-tahun sulit dari kekhawatiran keuangan besar di departemen-departemen Anda yang berjuang untuk menyelesaikan pekerjaan. Saya senang bahwa saya dapat melakukan ini. Itu adalah hak istimewa dalam keadaan keuangan yang sulit di mana kami mendapati diri kami memiliki pekerjaan yang maju. Bagaimanapun, ini adalah pekerjaan yang sangat penting bagi penduduk di wilayah itu. Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi keterbatasan, di mana ada alasan sebenarnya untuk pembatasan. Pemotongan anggaran telah dilakukan, di mana ini bisa dilakukan tanpa keberatan. Apa yang tidak mendesak telah ditunda, tapi apa yang penting bagi penduduk belum tersentuh. Tidak ada batasan atau penundaan yang direncanakan. Belakangan ini, orang begitu sering mendengar pembicaraan tentang politik kesejahteraan. Pemerintah setuju. Tujuannya haruslah untuk meningkatkan kemakmuran penduduk, tentu saja dengan mempertimbangkan semua faktor yang dapat mempengaruhinya. Tetapi karena fakta bahwa pemerintah bahkan belum melupakan kemakmuran penduduk, adakah bukti yang lebih jelas yang dapat dibayangkan daripada pekerjaan ini yang sangat penting bagi penduduk dan yang terwujud dalam tahun-tahun kelam penghematan? Di bawah, apakah pekerjaan ini tidak dapat disangkal menunjukkan bahwa promosi kemakmuran penduduk adalah hal terpenting dalam pemerintah? Pemerintah sedang berjalan seperti yang telah ditandai untuk dirinya sendiri. Dia meminta tidak terima kasih atas apa yang dia lakukan. Dia hanya melakukan tugasnya. Namun sungguh bersyukur bahwa Anda, Tuan Bupati Kerawang, telah berdiri di sini dan memimpin, merasakan dan memahami pentingnya pekerjaan ini atas nama rakyat. Saya berharap aliran yang memberi kehidupan yang dibicarakan oleh Direktur Pekerjaan Sipil yang saat ini sedang diberikan kepada para petani di wilayah ini benar-benar seperti yang Anda katakan, Pak Direktur Pekerjaan Sipil, mencapai keselamatan penduduk dan akan membawa mereka kemakmuran yang lebih besar. Semoga petani Kerawang berkat pekerjaan ini semakin bersukacita atas keberhasilan dan peningkatan hasil panen mereka. Jumlah yang signifikan masih harus diproses agar pekerjaan untuk seluruh wilayah dapat memenuhi tujuan sepenuhnya. Pemerintah menghendaki agar secepat keadaan mengizinkan sehubungan dengan kepentingan lain, lanjutkan dan kerjakan. Saya senang dapat mengatakan pada saat ini bahwa HMD Koningin telah dengan senang hati menunjukkan minat dan kepuasan yang besar atas pekerjaan yang dilakukan di sini. Bagaimanapun, saya menerima perintah untuk mengumumkan di sini bahwa HMD Koningin telah memberikan 4 dekorasi kerajaan. Dengan keputusan kerajaan tanggal 26 November lalu, Kepala Departemen Irigasi Kepala Insinyur Van der Meulen diangkat kesatria dalam Ordo Oranje Nassau dan arsitek wali kota diangkat kesatria dalam ordo itu. Saya mengucapkan selamat kepada 4 pria yang telah dianugerahi dekorasi kerajaan ini, dan saya berharap mereka dapat memakai penghargaan yang sangat pantas ini untuk waktu yang lama dalam kesehatan yang baik dan dalam kepemilikan permanen tenaga kerja yang baik. Dengan bangga mereka menunjukkan hasil karyanya yang membuat HMD Koningin membedakannya. Dan saya berharap kelak mereka bisa beberapa kali melihat sawah yang indah di daerah ini, yang kemudian akan mengingatkan mereka dengan keceriaan akan pekerjaan mereka di sini. Tuan Direktur Pekerjaan Umum Sipil, Anda telah mengundang saya untuk memerintahkan petugas pekerjaan umum yang bersangkutan untuk membuka pintu air dan memberikan air yang bermanfaat. Saya dengan senang hati memenuhi undangan itu dan saya memberikan tugas itu. Demikianlah naskah acara peresmian jaringan irigasi di Karawang Utara pada tanggal 30 November 1925. Naskah ini secara eksklusif didapat dari salah satu cucu Insinyur Blackstone yang berkunjung ke Bendung Walahar pada tahun 2014 silam untuk mengenang karya-karya kakek moyangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.